Terima kasih Pak Taufik. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Rodi Asabil, Bapak Dr. Sparta, dan Bapak Nur Hafid. Selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sehat-sehat walafiat. Malam hari ini kita akan mengadakan sidang tesis hasil penelitian Bapak Nur Hafid nomor mahasiswa 2021 211 056 ya, 2111 056. Jadi ini angkatan 2021 yang mudah-mudahan bisa segera lulus. Amin. Pak Nur Hafid ini bekerja di OJK sehingga tesisnya juga di OJK tentang pelayanan konsumen, perlindungan konsumen. Nah, ini kan komplain-komplain dari konsumen ini kan banyak sekali. Bagaimana menanganinya secara sistematis? Ya. Karena jumlahnya ribuan ya Pak. Setiap hari ada keluhan-keluhan atau laporan-laporan dari konsumen tentang jasa keuangan yang diberikan oleh apa namanya Pak singkatannya PUJK ya, pelaku usaha jasa keuangan. Nah, ini tentunya harus dipecahkan secara sistematis sehingga bisa memaksimalkan output OJK dalam melayani konsumen dan juga PUJK itu sendiri, karena pelayanan konsumen yang baik tentunya akan meningkatkan kepuasan konsumen dan nanti akan meningkatkan bisnis PUJK itu. Sehingga ini merupakan topik yang penting dan kita akan dengarkan bagaimana strategi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, otoritas jasa keuangan di wilayah Sumatera bagian utara di era digital. Sumatera bagian utara. Jadi ini termasuk Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat juga ya Pak, kalau nggak salah Riau, Kepri juga. Dan khususnya ini di era digital ini sehingga banyak produk-produk yang baru terkait digital dan kita tahu banyak sekali konsumen yang mengajukan keluhan-keluhan atau perlindungan. Baik, kita dengarkan ya Pak Nur Hafid. Bapak silahkan memberikan paparan dulu sebelum nanti para penguji akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak Nur Hafid. Baik, terima kasih Pak Mules atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Muhlis, yang saya hormati Pak Sparta, Pak Rozi. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baik, Bapak-bapak. Saya ingin mempresentasikan apa yang menjadi penelitian saya. Izin saya melakukan share screen ya Pak ya? Iya Pak. Sudah nampak Pak? Sudah Pak, sudah Pak. Baik, Bapak-bapak semua yang saya hormati. Nampak ya Pak ya slide-show-nya? Ya, nampak Pak. Saya akan mempresentasikan terkait strategi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, otoritas jasa keuangan Sumatera Bagian Utara di era digital. Bapak Ibu semua, kami pada saat dari awal memang saya pegawai OJK di Medan, makanya yang saya teliti ini adalah Medan dan kebetulan pas ini ya rezeki
mahasiswa MM ini, Bapak-bapak. Saya pas ini. Alhamdulillah. Pas di ujung, pas saya pindah, ya semua serba pas. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan membawa berkah. Ini barokah dari kuliah MM, mudah-mudahan nih Pak. Baik. Alhamdulillah. Nah, latar belakang tentu kemarin di awal ini saya apresiasi banget ini Pak MM. Ini kemarin kan gara-gara COVID juga, kemudian ada dari Pak Menteri kuliah Merdeka itu sehingga bisa kuliah online kan begitu ceritanya kemarin ya Pak ya. Ya. Sehingga saya juga pas ditawari itu teman-teman pas Bu Titu itu presentasi itu menyampaikan, jadi pas kebetulan serba pas di saat awal pandemi itu. Demikian juga nih latar belakang ini, adanya COVID-19 menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat dengan 5M. Nah, kita tahu kalau bicara 5M itu tentu ya memakai masker, kemudian mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, kemudian bagaimana dengan pengaduan konsumen industri jasa keuangan? Nah, yang tentunya memerlukan cara penyelesaian permasalahan bila terjadi dispute dengan industri jasa keuangan. Nah, kemudian ini kita tarik dari situ, kemudian ada yang namanya APPK, yaitu aplikasi portal perlindungan konsumen untuk memfasilitasi pengaduan secara daring. Nah, karena jumlah pengaduan konsumen sektor jasa keuangan terus meningkat. Kemudian identifikasi masalahnya, ini perlunya penguatan perlindungan konsumen. Maka ini sudah seiring, kemudian perumusan masalahnya adalah bagaimana penyelesaian permasalahan konsumen sektor jasa keuangan di era digital dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian bagaimana strateginya, kemudian bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen industri jasa keuangan dapat dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dengan baik. Kemudian tujuan ada 3, ini kebetulan 3 semua Pak, mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian maupun manfaat penelitian. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan mengetahui proses penyelesaian permasalahan konsumen sektor jasa keuangan di era digital. Kemudian untuk menganalisis dan mengetahui strategi yang dilakukan otoritas dalam mengatur dan melindungi konsumen sektor jasa keuangan di era digital, dan yang terakhir untuk menganalisis dan mengetahui keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan industri jasa keuangan dapat dilakukan oleh OJK dengan baik. Nah, kemudian manfaatnya tentu ada 3 pihak di sini, baik bagi konsumen atau nasabah, kemudian industri jasa keuangan, kemudian bagi otoritas. Kalau bagi nasabah tentu nanti hasil ini bisa digunakan sebagai referensi apabila nasabah atau konsumen mengalami permasalahan dengan industri jasa keuangan dan cara penyelesaiannya. Kemudian bagi industri sendiri, industri jasa keuangan, tentu hasil penelitian ini nanti dapat dipakai sebagai gambaran kondisi pengaduan nasabah sektor jasa keuangan dan dapat digunakan untuk evaluasi internal terhadap produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, terutama terhadap peer-nya dalam industri yang sama. Lalu bagaimana dengan otoritas sendiri? Dengan otoritas ya tentu dapat digunakan untuk evaluasi dan pengembangan kebijakan terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Nah, ini nanti tentu inline dengan setelah kesimpulan atau saran. Berikutnya terkait kajian pustaka, mulai dari teori strategi perlindungan konsumen itu sendiri, kemudian prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen, dan strategi perlindungan konsumen. Dari teori strategi ini menurut Rangkuti ini Pak ya 2013, strategi didefinisikan dengan proses perencanaan pokok yang sifatnya komprehensif, yang tujuannya ialah agar dapat memperjelaskan bagaimanakah suatu perusahaan akan dapat memenuhi atau mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan dengan berlandaskan pada visi dan misi organisasi atau perusahaan tertentu. Itu menurut Rangkuti. Lalu bagaimana menurut York and Mire? Nah, ini
beliau ya ini berpendapat manajemen strategi didefinisikan dengan program bisnis sifatnya menantang. Hal ini dikarenakan memungkinkan untuk mengintegrasikan baik itu dalam tingkatan operasional manajemen dan tingkatan konseptual. Jadi memadukan antara konsep-konsep operasional dengan ini konsep operasional manajemen maupun di realnya. Kemudian di perlindungan konsumen itu sendiri, menurut Jaini Ashadi, pembangunan ekonomi nasional ini wajib untuk dapat mendukung dan memperkuat pertumbuhan dunia usaha dan dapat menciptakan berbagai jenis barang dan layanan jasa yang di dalamnya mempunyai kandungan unsur teknologi yang berguna untuk menaikkan kemakmuran masyarakat luas, serta mendapat kepastian barang ataupun jasa yang didapatkan atas perdagangan yang dijalankan dengan tidak menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Jadi intinya ini tidak menyebabkan kerugian terhadap konsumen, apa yang diperdagangkan itu. Kemudian bagaimana menurut aturan main dilihat dari sisi hukum, ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, konsumen diartikan dengan semua pihak yang menggunakan layanan jasa atau menggunakan barang yang ada, baik itu untuk kepentingan keluarga, diri sendiri, orang lain, dan lain sebagainya, dan tidak diperdagangkan kembali. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi seluruh jasa ataupun barang. Walaupun transaksi tersebut tidak dilakukan dengan cara bertatap muka atau online, pihak konsumen tetap memiliki hak guna mendapat atau memperoleh jasa ataupun barang yang berdasarkan pada pemberitaan yang sebelumnya ataupun barang yang sama dengan yang diperjanjikan. Nah, kemudian prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen, paling tidak ada 5 ini prinsip ini, yaitu perlindungan konsumen ini memiliki beberapa prinsip dasar yang wajib untuk berasaskan terhadap kepastian hukum, keselamatan dan keamanan konsumen, keseimbangan, keadilan, dan manfaat. Selain itu juga dilaksanakan dengan sebagai upaya bersama yang berlandaskan terhadap 5 asas yang relevan, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan kepastian hukum. Kemudian bagaimana dengan strategi perlindungan konsumen itu sendiri? Ini sesuai Perpres nomor 50 tahun 2017 mengenai strategi nasional perlindungan konsumen. Paling tidak ada 3 pilar, dalam strategi ini. Nah, 3 pilar ini yang pertama adalah peningkatan efektivitas peran pemerintah di sini. Kemudian yang kedua peningkatan keberdayaan konsumen. Jadi konsumen diupayakan diberdayakan semaksimal mungkin. Kemudian peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Harapannya pelaku usaha ini bertanggung jawab ya. Jadi mereka patuh terhadap ketentuan. Nah, masing-masing 3 pilar ini mempunyai strategi. Yang pertama ini dari peningkatan efektivitas pemerintah, paling tidak ada 2 strategi. Yang pertama adalah penguatan kelembagaan perlindungan konsumen, baik di pusat maupun daerah, kemudian penyusunan regulasi perlindungan konsumen yang mendukung iklim usaha yang sehat. Kemudian di pilar kedua di sini ada 2 strategi juga. Pertama, penyelenggaraan edukasi dan advokasi konsumen yang efektif. Kemudian yang kedua, penyediaan sistem informasi konsumen yang terintegrasi, andal, dan terpercaya. Kemudian pilar yang ketiga, peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Ini ada 3 strategi di sini. Yang pertama, peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha. Yang kedua, penyediaan layanan pengaduan konsumen. Dan yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Pak Afid, Ya, Pak. Baik, Pak. Saya rasa kita udah dapat gambaran nih, karena kita juga udah lupa nih, karena udah lama ininya ya Pak ya. Oh ya, tapi baik, dari sajian Bapak tadi kita sudah dapat gambaran ya, tesis Bapak ini tentang apa, gitu ya Pak. Ya. Sebaiknya Bapak untuk mempersingkat waktu langsung ke yang setelah Sempro.
Kemarin Sempro Oke, kan udah bab baik. 1, 2, 3 sudah ya Pak? Ya, sudah Pak. Nah, kita udah paham, sekarang kita langsung ke bab 4 ya Pak. Bab 4, ya. Bagaimana Baik, sebetulnya Pak. strategi OJK untuk menangani perlindungan konsumen ini? Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Mulis. Nah, berikutnya akan saya sampaikan di bab 4 pembahasan. Pertama terkait gambaran umum objek penelitian. Objek penelitian ini ada 2. Nah, pertama ini sesuai tempat saya bekerja sebelum saya di Semarang, yaitu di Medan, itu di kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara. Ini koordinator dari kantor OJK Banda Aceh, kemudian OJK Provinsi Sumbar Sumatera Barat, kemudian OJK Riau dan OJK Kepulauan Riau. Nah, ini dari sisi institusinya. Kemudian dari sisi data yang kami teliti, yaitu pengaduan dan atau layanan konsumen sektor jasa keuangan. Nah, inilah data yang kami teliti. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini, Bapak-bapak semua, data di sini ini ada 2. Kami bedakan menjadi 2, yaitu data pengaduan itu sendiri dan yang kedua adalah informasi. Nah, yang data pengaduan di sini adalah data yang diterima langsung oleh kantor Regional 5. Nah, ini kita sebut dengan pengaduan. Kemudian ada juga di sini data yang sifatnya informasi. Ini adalah data yang sifatnya adalah tembusan. Jadi tidak diterima secara langsung oleh kantor Regional 5. Nah, ini. Dari data inilah mulai dari tahun 2020 ya, kemudian 2021 dan 2022. Nah, data ini yang kami teliti ya. Ini ada 2 macam. Nah, ada data pengaduan maupun data informasi. Nah, berikutnya Bapak-bapak semua yang saya hormati, di proses pengaduan itu sendiri. Nah, ini perlu kami jelaskan bahwa alur penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketanya, ini awalnya sebelum OJK mengeluarkan strateginya dengan membuat ini aplikasi portal perlindungan konsumen, itu dulu antara konsumen dan POJK ini belum ada sistemnya, jadi mereka bisa langsung dan terkadang juga datang ke OJK. Nah, ini apabila konsumen mengadukan permasalahannya dengan POJK, ketika itu ada titik temu selesai. Nah, setelah selesai, tapi kalau tidak ada titik temu, nah ini baik konsumen maupun POJK bisa ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau ke pengadilan. Nah, di level ini kita sebut dengan internal dispute resolution atau tahap 1. Sedangkan di sini tahap 2 atau external dispute resolution. Nah, kelemahan di sini Bapak-bapak semua, ini susah, baik POJK itu memantaunya juga, sistemnya juga tidak seragam antara POJK 1 dengan yang lain. Kemudian konsumen sendiri juga tidak bisa memantau sampai di mana pengaduannya, dan OJK sendiri juga kesulitan memantau, bahkan surat itu terkadang berulang-ulang dengan hal yang sama karena belum ada sistem. Kemudian ini ya, yang di sebelah kanan ini setelah adanya APPK, ada aplikasi portal perlindungan konsumen, sehingga di sini konsumen bisa masuk langsung, bisa juga melalui OJK. Di sini konsumen bisa memantau, menyampaikan dan memantau sampai di mana. Kemudian POJK demikian juga, ini bisa memantau dan menindaklanjuti. Ini tentu ada batasannya, kalau tidak sesuai tentu OJK nanti akan nyemprit. Nah, harapannya di sini di tahap 1 ini, kalau tahapan ini sama ya Pak ya, di tahap 1 ini harapannya sudah ada titik temu. Namun apabila belum ada titik temu, baru ke lab atau pengadilan. Itu sehingga di sini konsumen bisa mantau, POJK bisa mantau, OJK juga bisa mantau, sama-sama bisa mantau. Baik, kemudian kita masuk ke analisis, Pak. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa data tadi yang sebelumnya tadi yang di sini ini ada 2 macam, yaitu pengaduan dan informasi. Nah, kelihatan ya Pak ya.
Nah, di pengaduan sendiri ini beberapa data yang masuk mulai dari tahun 2020, kemudian 21 dan 2022. Ini nampaknya didominasi oleh perbankan, kemudian asuransi dan perusahaan pembiayaan. Kalau yang sektor-sektor yang lain, ya industri jasa keuangan yang lain ini relatif kecil, meskipun terkadang di luar isunya besar, Pak ya. Tapi yang masuk, ya pengaduan yang masuk di kantor itu sedikit. Terutama yang isunya besar adalah terkait fintech, Pak ya, terkait pinjol. Nah, pinjol itu karena di blow up oleh media, menjadi besar. Nah, tapi yang masuk ke kami itu sedikit. Dan kalau fintech itu yang menjadi masalah karena mereka ilegal, Pak. Kalau yang legal sebetulnya tidak begitu masalah. Nah, ini yang pengaduan. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini data yang terkait informasi. Nah, mulai dari 20, 21 dan 22. Baik pengaduan maupun informasi ini nanti ya, kami bedah semua mulai dari perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan dan seterusnya. Tentu kami karena ini kecil ya, ini datanya kecil, yang pengaduannya kecil dan secara industri dampaknya tidak begitu mengkhawatirkan, sehingga nanti lebih banyak bahasanya adalah di perbankan, asuransi dan pembiayaan. Itu dari data pengaduan. Demikian juga informasi. Namun di sini ketika kita lihat data pengaduan selama 3 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di tahun 2022 meningkat ya sebesar 223. Ini dari pengaduan tahun sebelumnya. Kalau dari sisi informasi ya, selama 3 tahun terakhir terjadi penurunan yang signifikan. Jadi kalau di pengaduan ini terjadi peningkatan, tapi dari informasi ini terjadi penurunan. Nanti kita lihat. Sekarang masuk ke pengaduan. Di pengaduan itu sendiri, data pengaduan setelah kita bedah, ternyata permasalahannya banyak sekali, Pak. Namun demikian, yang mendominasi adalah permasalahan restrukturisasi kreditnya, restrukturisasi kredit. Kemudian kalau kita lihat di sini urut dari pertama SLIK, Pak ya, SLIK ini dulu SID, Pak, BI checking dulu. Nah, sekarang udah pindah di OJK namanya SLIK. Nah, ini memang kecenderungannya meningkat mulai dari 5, kemudian 3 di 2031, kemudian jadi 51. Nah, kemudian kalau perilaku pegawai juga ini banyak yang jadi permasalahan juga ini. Nah, ini mulai di 2020 hanya 1, kemudian 4, kemudian 10. Nah, kemudian permasalahan berikutnya terkait agunan. Nah, ini agunan juga ini menjadi permasalahan yang diajukan oleh konsumen ya, mulai dari 7, 12, kemudian 16 dan dana simpanan dan seterusnya ini yang dominan adalah tadi ya restrukturisasi kredit. Tentunya restrukturisasi kredit ini terkait dengan pandemi, Pak ya, terkait dengan pandemi. Kemudian setelah pandemi adanya APPK itu kemudian cenderung meningkat memang. Jadi datanya di sini cenderung meningkat ya. Kalau ini 1410, 7216 kalau kita lihat ini. Kemudian ini dari sisi perbankan. Kalau yang lain relatif kecil ya, Pak ya. Jadi saya skip aja karena tidak terlalu berdampak. Ini juga ada permasalahan terkait dispute perhitungan kewajiban juga ada di sini. Kemudian permintaan informasi atau dokumen juga ada. Ya yang lain kecil ya Pak ya, kita skip aja. Kemudian di sisi asuransi. Di sisi asuransi juga begitu ini Pak. Nah, artinya yang mendominasi di sini terkait klaim asuransi. Nah, ini karena kita bicara di kampus, jadi saya buka saja Pak. Nah, karena kita di kampus tentu ada kebebasan berpendapat. Ini kita tahu, tidak asing lagi Pak, ada dua
ada dua asuransi besar yang banyak ini ya, banyak mengganggu sebetulnya. Yang pertama yang plat merah itu mungkin Bapak-bapak juga tahu semua, meskipun Wah, kita kena Pak, kita kena malah Pak. oh ikut kena Pak. Ya Itu saya Pak. Pak siapa Pak? Pak dosen kita kan ada di sana juga Pak. Pak Oh, ya, Pak siapa yang dari BTN Pak? ya Pak Mahelan. Thailand. ya Pak Mahilan, ya Pak Mahilan. Itu komisaris kalau tidak salah ya Pak ya. Ya di sana. Tapi di sana nampaknya udah mulai ada ya Pak. Direktur SDM beliau. Oh, Direktur SDM sekarang ya. Ya. Dulu Direktur Kepatuhan, Pak. Dulu Direktur Kepatuhan. Kalau Ya, sekarang udah Direktur SDM berarti pindah ya. Ya. Oke. Jadi kembali lagi, Pak, ini klaim asuransi itu lebih banyak di situ. Kemudian ada satu lagi yang tidak apa-apa nih saya sebutkan, meskipun dari organisasi kami itu tidak boleh kalau menyebut individual sebetulnya Pak ya. Yaitu yang badan hukumnya adalah mutual. Nah, mutual ini kan kepemilikan bersama. Tapi ini sudah mulai ada way out Pak, ada titik, ada jalan keluar. Meskipun itu ya tetap merugikan konsumen karena konsumen dianggap ini ikut memiliki ya, karena badan hukumnya adalah mutual dianggap memiliki. Jadi kalau untung ya dapat untung, kalau rugi ya ikut menanggung kerugiannya. Oke, jadi kalau dari pengadaan sektor jasa keuangan khususnya asuransi ini didominasi oleh klaim asuransi. Kemudian yang lain-lain relatif kecil ya Pak ya. Produk tidak sesuai SOP atau penawaran ini juga kecil dan yang lain juga kecil. Kemudian kita lanjut ke perusahaan pembiayaan, Pak ya, sektor perusahaan pembiayaan. Nah, ini lebih banyak SLIK juga ini, Pak ya, SLIK ya. Banyak sistem layanan informasi keuangan. Nah, kalau di perusahaan pembiayaan ini begini permasalahannya, Pak. Konsumen itu begitu selesai urusan dengan SLIK, itu tidak memfollow up datanya. Contohnya begini, misalnya konsumen itu pinjam kredit mobil atau kredit sepeda motor. Kalau itu kecelakaan, sementara baru berjalan berapa bulan atau berapa tahun, sama konsumen itu kemudian hanya bilang sama perusahaan pembiayaan atau leasing, hanya bilang aja terus dianggap selesai. Tapi administratifnya, iya belum. Laporan polisi gitu ya Pak? Iya belum, iya Pak. Sehingga dia taunya konsumen itu ketika dia berhubungan dengan industri jasa keuangan lagi, nah itu mereka baru ngeh kalau oh ternyata saya bermasalah di situ, belum diselesaikan. Nah, lebih banyak terjadinya seperti itu Pak. Kemudian ya. Permasalahan yang lain, penyalahgunaan data, ini ada juga. Oh ya, banyak itu. Ya, ada permasalahan agunan, sama yang tadi. Kemudian restrukturisasi kredit, ini juga lumayan banyak. Kemudian pelunasan dipersulit. Nah, ini dari sisi bisnis biasanya ini Pak. Kalau pelunasan dipersulit. Kemudian klaim asuransi, ini juga biasanya skim asuransi yang dipilih oleh konsumen itu dengan kondisi itu kan ada TLO, ada all risk itu. Nah, kalau TLO total loss itu kan ada ukurannya berapa persen Pak. Untuk ukur berapa persen itulah biasanya mereka dispute di situ. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah penarikan kendaraan ini ya. Penarikan kendaraan kita tahu di situ ada debt collector ya, yang kemarin sempat viral itu Pak, yang bentak polisi itu. Ya ini udah pada tiarap mereka, pada tiarap. Kemudian permintaan informasi atau dokumen dan produk tidak sesuai SOP atau penawaran ini juga kecil. Kemudian berikutnya fintech ini juga sebagaimana tadi saya sampaikan Pak, tidak begitu banyak meskipun di media itu di blow up terus karena sebetulnya yang di blow up itu ilegal Pak. Sedangkan di kami ini yang kami tangani ini yang legal, makanya di sini sedikit. Yang bermasalah itu kan yang ilegal Pak, yang fintech pinjol itu Pak. Pinjol. Oke.
Baik, selanjutnya Pak, kalau di sektor pergadaian, dana pensiun, kemudian pasar modal juga relatif kecil, termasuk lembaga keuangan khusus. Di sini ada dua ya, lembaga pembiayaan ekspor impor dan PNM, kemudian LJK lain. LJK lain itu maksudnya LJK yang di luar pengawasan ini, pengawasan OJK. Ini Koperasi, waktu Pak, kemarin koperasi. Pak ya, karena sekarang ini kalau kita contoh yang kemarin itu kan misalnya koperasi itu kan KSP, kemarin KSP. di luar OJK Pak. Tapi karena Undang-Undang Omnibus Law P2 SK itu sekarang masuk OJK Pak. Jadi ini wah ya tambah kerjaan juga Pak. Termasuk kripto yang tadinya di Bapepti itu juga sekarang masuk di OJK. Ini karena yang kami tangani ini yang legal, ini cenderung kecil Pak. Ya, kita langsung saja skip. Pembahasan berikutnya kalau tadi pengaduan artinya yang langsung masuk ke OJK ya, ke kantor regional 5. Sekarang yang informasi ya Pak ya, atau tembusan. Nah, ini sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, yang banyak juga dari 3 sektor ini Pak, mulai perbankan, asuransi maupun perusahaan pembiayaan. Kalau kita lihat di sektor perbankan, ini yang banyak mendominasi adalah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit. Nah, ini kalau kita lihat Pak, semuanya ya, semuanya ini kecenderungan menurun ya, kecenderungan menurun. Selain restrukturisasi kredit, ini ada juga permasalahan agunan juga lumayan besar, kemudian dana simpanan juga besar, kemudian perilaku pegawai juga lumayan ini Pak, keberatan lelang juga lumayan ini. Nah ini biasanya begini kalau keberatan lelang ini Pak, sebetulnya bank itu sudah komunikasi dengan debitur, tapi debitur itu biasanya dikasih kesempatan untuk menjual, mencari pembeli. Tapi karena tidak dapat pembeli lama, sedangkan kalau perbankan kan dikejar waktu Pak, ada deadline-nya. Maka masuklah lelang. Begitu masuk lelang, proses berjalan, itu baru dia ribut. Yang terjadi seperti itu Pak. Apalagi kalau harga lelang sendiri menurut debitur itu terlalu murah. Di sisi lain dari perbankan ini kan memang dia lembaga intermediasi, bukan lembaga yang jualan lelang ini, agunan, sehingga bukan mencari harga yang semahal setinggi-tingginya, tapi lebih ke proses. Kemudian riba, ternyata ini menarik juga Pak, riba. Nah, riba ini konsumen pada saat pinjam ini dia belum tahu riba. Nah, kemudian mereka ikut pengajian, ikut ya itu Pak. Nah, dari situ kemudian dia dapat penjelasan. Seolah-olah yang dia dapat pinjaman itu riba, sehingga ini mereka tuh tidak mau bayar dengan alasan loh itu bertentangan dengan dengan agama Pak. Kalau gitu ya harusnya dulu jangan pinjam dong kalau begitu, kan begitu Pak. Oh itu maksudnya. Ya maksudnya itu. Jadi ini dia sudah pinjam duluan, baru mengetahui riba, terus langsung tidak mau menyelesaikan. Nah, itu komplainnya di situ yang banyak terjadi. Kemudian ini asuransi kredit biasanya ada kesalahpahaman di situ. Kemudian yang lain ini relatif kecil ya Pak ya. Jasa sistem pembayaran, penyalahgunaan data ini kebetulan tidak ada, produk tidak sesuai SOP. Ini kalau perbankan. Kecenderungannya di sini karena ini di data yang tidak langsung masuk ke kantor, ini kecenderungannya menurun Pak, berbalik dengan pengaduan tadi. Nah, demikian juga di sektor asuransi Pak. Nah, asuransi ini juga inline dengan yang di pengaduan tadi ya. Yang mendominasi adalah klaim asuransi. Memang ini begini ya Pak ya. Ini industri jasa keuangan itu kalau dikelompokkan besarannya kan ada 3 ya Pak ya. Mulai pasar modal, perbankan, dan IKNB. Nah, kalau
asuransi ini ikut IKNB, termasuk fintech juga ikut IKNB. Nah, dulu itu kan berpisah Pak, perbankan di BI, kemudian pasar modal Bapak Pamelka, kemudian IKNB ya, di ini Kementerian Keuangan ya, dan Keuangan. Nah, setelah gabung jadi satu di OJK, ini kalau kebetulan saya dari BI Pak, jadi tahu persis perbankan itu bagaimana. Nah, ini paling settle di antara tiga itu Pak, di antara perbankan, pasar modal maupun IKNB. Nah, dari ketiganya itu kiblatnya sebetulnya perbankan, sehingga baik regulasi atau penataan bagaimana kebijakannya itu kiblatnya adalah perbankan, sehingga di sini relatif cenderung yang IKNB khususnya asuransi ini cenderung ketinggalan Pak. Kalau perbankan ini kan memang ada BESL, ada best practice-nya, international best practice itu, sehingga apa yang terjadi di dunia mengikuti terus dan Bank Indonesia langsung memfollow up, langsung terus dikinikan terus. Sementara industri yang lain baru sejak gabung OJK itu baru penyesuaian. Sehingga dari sisi industri mulai ya batuk-batuk gitu Pak, sedikit kolab, sehingga akhirnya kalau begitu dia likuiditasnya terganggu, sehingga klaim ini menjadi bermasalah. Ini yang dominan di klaim ini Pak ya. Kalau yang lain relatif sedikit, termasuk pembayaran premi, manfaat investasi, surety bond. Nah, surety bond ini Pak, ini lucu lagi nih surety bond ini Pak. Surety bond ini saya ngambil contoh yang terjadi ini, misalnya Pemda bikin pasar Pak, bikin pasar ruko gitu Pak ya, yang biasanya bangunan. Nah, kemudian Pemda ini mencari asuransi untuk ini jaminan nanti pembangunan itu sampai selesai. Nah, ternyata pembangunan itu tidak selesai Pak, karena kontraktornya bermasalah. Nah, di sini asuransinya ini mestinya kan Pemda bisa ngeklaim ini. Padahal Pemda plat merah, asuransinya ini lebih banyak plat hitam, Pak. Nah, ini kesalahan mereka itu asuransi plat hitam. Sehingga iya, nah, ini dengan dalih di situ ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi sehingga tidak bisa dibayar. Itulah sehingga mereka ya unik kan ini, pemerintah lawan plat merah lawan plat hitam, tapi terseok-seok. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi surety bond ini yang banyak terjadi seperti itu, Pak. Makanya ini sebetulnya disayangkan, dan ini dari kami otoritas juga akan mengeluarkan kebijakan terkait ini, dan nanti pun kami akan masuk di saran juga. Kemudian berikutnya terkait perusahaan pembiayaan, ini juga inline Pak menurun, di asuransi ini juga menurun kecenderungannya, demikian juga di perusahaan pembiayaan juga menurun Pak ya. Mulai dari penarikan kendaraan, ya, kemudian permasalahan agunan, selik. Nah, ini yang dominan adalah restrukturisasi kredit. Ini kenapa dominan? Sebagaimana yang di perbankan tadi, ini karena kebijakan itu Pak, kebijakan pemerintah ya, karena COVID itu, kemudian otoritas juga mengeluarkan kebijakan relaksasi, sehingga banyak masyarakat yang mengajukan, namun karena kurangnya pemahaman ya, dikira itu langsung dapat potongan semurah-murahnya, tapi itu ada aturan mainnya sebetulnya. Ya, ada aturan mainnya. Itu Pak dari sisi perusahaan pembiayaan. Kemudian dari sektor yang berikutnya, ya, mulai pergadean, fintech, lembaga keuangan khusus, kemudian pasar modal dan juga lain, ini relatif kecil Pak, sehingga tidak begitu berdampak, ya, relatif sedikit dan tidak menimbulkan dampak yang berarti terhadap industri. Nah, dari tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat laporan sebanyak 37. Jadi kecil Pak. Nah, ini kenapa kecil? Padahal kalau kita lihat di media itu banyak, di media itu
biasanya yang di blow up itu yang ilegal, Pak ya. Sehingga ini nampaknya banyak, tapi itu namanya ilegal kan di luar kewenangan kami, Pak. Sebetulnya itu kewenangan aparat penegak hukum. Nah, dari situ, Pak, kemudian bisa kami simpulkan dari analisis yang tadi, baik pengaduan maupun informasi. Pertama, sebagaimana tercantum pada pasal 4 Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang OJK, bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, dalam melaksanakan amanat tersebut, OJK telah menyiapkan perangkat dan mekanisme yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Upaya tersebut akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, memperhatikan perkembangan yang telah terjadi selama ini, nampak bahwa aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan belum optimal diterapkan sebagaimana diharapkan. Dilihat dari sisi konsumen, masih banyak yang belum paham mengenai isi kontrak, perjanjian dari produk keuangan yang sudah digunakan, sehingga di kemudian hari menjadi permasalahan dan masih banyak konsumen yang belum paham tentang karakteristik produk, manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen. Berikutnya, penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan POJK yang efektif dan efisien merupakan hal yang sangat penting di industri jasa keuangan. Tanpa hal tersebut, kepercayaan konsumen dan masyarakat ya, atau trust akan sangat sulit untuk diwujudkan, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi perkembangan usaha dari POJK dan industri secara keseluruhan. Nah, kemudian kelima, ini masuk yang tadi, Pak, permasalahan konsumen yang diajukan dibedakan menjadi dua, yaitu yang langsung ditujukan kepada kantor regional 5, kita sebut pengaduan, sedangkan data yang diterima tidak secara langsung dalam bentuk tembusan atau informasi. Kemudian dalam data pengaduan selama 3 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di 2022, meningkat sebesar 223 menjadi 339 pengaduan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi setelah OJK meluncurkan dan mensosialisasikan aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK tadi, Pak, kepada industri keuangan dan masyarakat. Implementasi APPK ini berdasarkan ketentuan POJK 3107/2020 tentang penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang mulai berlaku sejak bulan Januari 2021. Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pengaduan konsumen selama 3 tahun terakhir berturut-turut didominasi oleh bidang perbankan, disusul perusahaan pembiayaan dan asuransi, serta diikuti oleh sektor yang lain. Nah, yang ketujuh ini hampir sama dengan yang keenam ini, cuman ini berbanding terbalik karena ini sifatnya pengaduan, ya. Karena dengan adanya APPK ini, karena APPK ini online, maka masyarakat cenderung langsung. Itu dari sisi kesimpulan. Kemudian saran, saran ada 3 hal, Pak. Ada 3 hal. Yang pertama terkait kebijakan atau ketentuan. Ya. Ini ketentuan dan kebijakan diperlukan, terutama terkait dengan protokol mekanisme koordinasi dan komunikasi antara bidang EPK atau pengawas market conduct dan pengawas prudensial. Nah, ini kenapa saya kok tiba-tiba menyinggung market conduct dan pengawas prudensial? Karena pengawasan itu ada 2, Pak. Ya. Kalau pengawasan selama ini yang lebih banyak dikenal itu pengawasan prudensial, pengawasan terhadap individual industri itu, dan itu hanya ngurusi bagaimana tingkat kegiatan industri itu tersebut, tapi bagaimana perilaku industri tersebut itu, artinya produk-produknya, perilaku produk-produknya, nah itu ada di market conduct. Dan market conduct ini kalau di daerah ini adalah bidangnya EPK. Maka di sini perlu ada protokol mekanisme koordinasi yang baik. Kemudian dari sisi organisasi, ya, beberapa concern utama terkait dengan kecukupan SDM yang menangani EPK, karena yang menangani EPK ini juga menangani market conduct, menangani perilaku produk-produk industri itu sendiri. Kemudian peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan struktur organisasi penanganan EPK. Dan yang terakhir terkait bisnis proses, Pak. Pada aspek
proses bisnis diperlukan monitoring bersama, ini bidang EPK yang market conduct tadi juga, dan pengawasan prudensial, yang pengawasan yang dilakukan selama ini atas berbagai pengaduan pada portal APPK yang berindikasi pelanggaran oleh PUJK. Baik Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon petunjuk ya, Pak Molis, Ya. Pak Baik, Rozi. terima kasih Pak Afid. Baik Pak. Bapak menguasai sekali bidangnya karena memang ini tesisnya menyangkut pekerjaan Bapak, dan pekerjaan Bapak itu memang menangani keluhan, dan tentu saja berat ya Pak, karena menangani keluhan itu kan ya, betul Pak. Pasti. Apalagi ditambah ini Pak, ditambah koperasi sama kripto. Itu KSP bagaimana tuh Pak, KSP? Iya, KSP itu. Aduh, tahu itu. Itu ribuan ternyata Pak. Iya, satu orang miliaran ternyata Pak ya. Iya, betul. Ya, jadi ini memang masalah yang betul-betul memerlukan penyelesaian secara sistematis. Kalau saya melihat sebetulnya Bapak kan tadi di depan sudah bilang ada tiga pendekatan ya Pak. Ya, Pak. Melalui memperkuat konsumennya. Ya. Kemudian yang kedua itu apa tadi, ada 3 strategi itu. Konsumennya, kemudian apa tadi Pak ya, 3 itu ya? Dari konsumennya, kemudian dari sisi industri, kemudian dari sisi industri sama otoritas Pak. Otoritas. Ya. Nah ini bisa nggak Bapak mengajukan apa poin-poin gitu ya Pak, dari segi otoritas apa yang krusial benar harus segera dilakukan. Kemudian dari segi PUJK-nya apa gitu kan. Kemudian dari segi konsumennya apa gitu ya Pak, peningkatan kapasitas konsumen. Saya melihat itu apa tadi Pak, PP apa tadi Pak, APPK namanya APPK itu bagus sekali tuh Pak ya. Ya. Sehingga konsumen bisa di-input ke situ, jadi dia nggak ngomel kemana-mana ya Pak. Ya, betul, dia input ke situ dan semua bisa lihat kan. Kalau masih internal dispute ya baru dia dengan POJK-nya. Tapi begitu nanti masuk external dispute, lembaga arbitrasenya itu juga bisa lihat gitu kan. Ya. Sehingga semua bisa melihat sejarahnya juga, sejak kapan itu masuk komplain-komplainnya. Ya, itu Pak. Bagus tuh Pak, dan itu tercatat semua kan. Ya, tercatat. Jejak digitalnya ada itu. Ada, betul. Dia komplain nggak ditangani berapa bulan gitu kan. Ya. Nah, jadi bisa nggak Bapak secara ringkas supaya paper Bapak ini jelas antara depan sama belakangnya, jelas gitu loh Pak. Jadi depannya kan ini strategi kan, strategi Bapak panjang lebar menjelaskan strategi. Tapi kalau menurut saya definisi yang diambil itu jangan strategi perusahaan Pak, tapi kan Bapak kalau nggak salah di belakang, di depan itu bilang strategi itu adalah bagaimana membuat mencari competitive advantage menghadapi persaingan. Kalau itu strategi perusahaan Pak. Kalau ini kan strategi OJK. Strategi OJK saya rasa lebih tepat yang Rangkuti itu Pak. Yang Rangkuti tadi itu yang pertama itu yang diambil itu. Jadi bagaimana strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan, gitu kan? Nah, tadi kan OJK kan nggak bersaing dengan siapa-siapa, tapi dia punya tujuan yang harus dicapai, bagaimana strateginya, gitu kan? Nah, kemudian ada 3 pendekatan tadi. Nah, lalu dari segi konsumen apa strateginya nih Pak? Kira-kira. Kemudian dari perusahaan apa, dari itu bisa nggak Bapak jelaskan dan masukkan di kesimpulan atau di saran ya itu ya. Di kesimpulan dulu lalu di saran gitu loh Pak. Jadi antara depan dan belakang nyambung gitu loh Pak. Oh ya, baik Pak. Tolong Bapak kemukakan dulu gimana kira-kira solusinya. Baik Pak, jadi ini begini Pak, ini lebih ke proses penyelesaiannya. Kalau sebelum ada APPK, itu kan pengaduan itu banyak yang berhenti Pak, berhenti di PUJK, kemudian dari sisi konsumen juga tidak bisa mantau juga, sehingga dari sisi otoritas kemudian mengeluarkanlah strategi bagaimana agar proses itu, jadi bisnis proses di sini tentu menyangkut 3 hal tadi ya Pak ya, baik konsumen, industri maupun kami dari otoritas
bisa memantau semuanya. Jadi 3 pihak ini bisa memantau semuanya. Itu Pak. Sehingga lahirlah tadi yang aplikasi portal perlindungan konsumen itu, sehingga itu relatif lebih mudah, itu Pak, maksud Ya, kami. nanti kalau dari segi konsumen kira-kira apa sih Pak yang harus dilakukan? Kena misalnya begini, sampai sekarang itu orang itu tetap aja minjem ke yang ilegal. Padahal kan jelas-jelas kalau yang ilegal OJK tidak bertanggung jawab. Tapi kalau ada yang mereka pinjam ke ilegal lalu mereka rugi, tetap aja mereka ngomelnya ke OJK kan? Iya. OJK itu mestinya kalau ada yang tidak legal ya OJK turun tangan ya ditangkap bawa ke polisi gitu kan. Padahal itu kan harusnya polisi. Nah itu mungkin bagaimana mendidik konsumen supaya mereka paham. Jangan minjem ke yang ilegal. Intinya kan sebetulnya cuma itu kan. Ya, Kami betul. tidak bertanggung jawab, itu salahmu sendiri gitu kan. Tapi bagaimana langkah-langkah sistematis yang dilakukan OJK supaya mendidik konsumen itu gitu Pak. Ya. Itu satu. Banyak hal lain ya, misalnya masalah restrukturisasi. Restrukturisasi itu kan sebetulnya menguntungkan konsumen ya Pak ya, menguntungkan konsumen. Tapi kok ternyata masih banyak komplain gitu kan. Sebetulnya apa masalahnya gitu kan. Bagaimana meningkatkan pengetahuan dia. Karena kalau dia pengetahuannya meningkat, lalu dia tahu kenapa dia begitu, mungkin dia nggak jadi komplain gitu kan. Mungkin dia nggak jadi komplain sehingga masalah selesai gitu kan. Nah, jadi bagaimana sebetulnya strategi yang harus dilakukan OJK untuk meningkatkan pengetahuan dia tentang restrukturisasi gitu kan. Gimana sebetulnya. Nah kemudian kalau yang untuk PUJK-nya. Apa sih Pak strategi OJK ini terhadap PUJK sehingga komplain itu bisa diminimalisir gitu ya. Mungkin juga penjelasan tentang produk yang kurang. Kalau pasar modal tuh Pak saya lihat ya Pak, saya lihat di apa namanya itu IDX channel itu Pak di TV. Itu dia nggak pernah lupa mengemukakan bahwa keputusan investasi di tangan Anda. Kami hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi kalau pokoknya keputusan investasi untuk menerima atau tidak menerima rekomendasi kami sepenuhnya di tangan Anda. Itu kan tiap menit dia kemukakan itu Pak. Tiap menit dia kemukakan. Sehingga nanti kalau ada orang yang rugi karena beli saham, nggak bisa komplain lagi ke apa namanya ke pasar modal ya. Udah salahnya sendiri ya Pak. Salahnya sendiri. Karena tiap hari tiap menit itu dikemukakan gitu kan. Tiap menit dikemukakan. Nah ini mungkin perlu Pak, perlu dikemukakan. Mungkin ya Pak, mungkin PUJK-nya itu sendiri enggan mengemukakan itu karena takut konsumennya lari gitu kan. Nah ini kan sebetulnya berbohong gitu kan. Jadi dia tidak mau mengemukakan secara gamblang karena takut konsumennya kalau dia tahu secara gamblang dia malah nggak mau jadi konsumen gitu kan. Nah itu berarti kan bagaimana strategi OJK ini mengemukakan kepada PUJK untuk jujur terbuka. Kalau orang butuh, walaupun Anda terbuka dan dia mengerti, dia tetap akan beli kan Pak. Kalau memang dia butuh gitu kan. Nah itu mungkin strateginya gitu. Lalu di OJK sendiri kira-kira apa nih Pak? Mungkin rekrutmennya Bapak bilang tadi orangnya karyawannya kurang atau apa mungkin apa kurang jumlahnya atau kurang kualifikasinya. Nah, itu kan strateginya perlu dikembangkan juga Pak. Silakan Pak. Baik Pak. Pertama terkait yang ilegal tadi Pak ya. Yang ilegal. Ini masyarakat kan memang ya dalam tanda kutip tidak mau tahu lah. Mau legal, mau ilegal. Asal urusan terkait keuangan ya OJK harus mengurus kan seperti itu Pak ya. Ini yang dilakukan OJK Pak itu dengan membentuk Satgas Waspada Investasi. Nah, SWI. Nah, di situ SWI Satgas ini anggotanya dari berbagai ini Pak, dari berbagai lembaga, aparat penegak hukum, kemudian OJK sebagai ketuanya Pak. Aparat penegak hukum ini komplit. Kemudian ada dari Kementerian Agama juga Pak. Kenapa ini masuk? Ini pada saat kasus first travel ya umrah. Abu Tur, first travel dulu itu makanya dari Kementerian Agama masuk di situ Pak. Jadi yang ilegal itu sama SBI itu apabila SBI sudah meyakini bahwa industri tersebut ilegal, maka mereka mengambil sikap Pak. Termasuk anggotanya adalah Kominfo. Kalau itu
online seperti pinjol itu, nah nanti yang bisa menutup ininya adalah Kominfo, Pak. Kominfo. Nah, dan ini tergabung dalam SBI. Namun karena ini jejak digital ya Pak, itu beradu cepat antara yang menuntut dengan yang lahir baru. Nah, kalau boleh cerita sedikit terkait pinjol itu fintech Pak ya, itu kan dulu awal mulanya kan di Cina ya. Di Cina itu kan memang ribuan dulu Pak. Di Cina itu ribuan, kemudian ditertibkan. Nah, kalau yang saya tahu itu hampir sekitar 6 ribuan. Kemudian ditertibkan. Kalau hal-hal gini kan biasa Pak, pemerintah selalu terlambat, otoritas selalu terlambat. Nah, lebih dulu pelakunya. Dari 6.000 setelah ditertibkan itu yang tertib hanya 1.000, berarti masih 5.000. 5.000 itulah yang bergentayangan di dunia, termasuk ke Indonesia. Nah, makanya di Indonesia ini begitu ada itu ditutup muncul lagi, ditutup muncul lagi, bahkan ditutup satu muncul lebih dari satu, itu terus Pak. Nah, ini tinggal bagaimana kecepatan dari para aparat ini yang tergabung dalam SBI. Itu yang ilegal ya Pak ya. Kemudian yang restrukturisasi tadi ya, tadi itu ini ya Pak ya. Memang restrukturisasi ini yang paling pokok adalah tentu industri ini kan pada saat meminjamkan itu dananya kan dana dari masyarakat juga Pak. Ya. Nah, dana dari masyarakat. Sehingga dia tentu kalau misalnya ada keringanan dan sebagainya, itu pasti paling besar sama dengan pokoknya. Pokok itu pun dari sisi bisnis sebetulnya masih rugi mereka. Tapi konsumen kan tidak seperti itu, Pak. Konsumen itu mintanya ya seringan-ringannya. Kalau perlu kan ada haircut di pokok. Itu yang terjadi di situ. Padahal kalau kita bicara restrukturisasi ini kan sebetulnya tidak ada haircut ya Pak. Kewajiban ya bisa diturunkan suku bunganya, kemudian jangka waktunya bisa diperlebar sehingga angsurannya menjadi lebih ringan, kan seperti itu Pak. Nah itu konsumen karena sudah cerdas, ketika dihitung itu loh kok sama saja. Nah, jadi dia tidak menghitung bagaimana angsurannya itu lebih murah, tapi dihitung total jenderalnya. Oh ini ya bohong-bohongan, banyak seperti itu. Padahal tujuannya memang meringankan. Yang namanya utang kan tentu akan ya paling minimal sama dengan pokoknya itu. Tidak bisa kurang dari pokok itu sudah pasti tidak bisa. Karena sama dengan pokok aja industri sudah rugi. Kemudian yang terakhir Pak terkait POJK ya. Strateginya yang dilakukan OJK ini memang ini ya OJK itu selain menerapkan POJK sedemikian rupa yang jelas ketika ada dispute ini kan tidak bisa dari pembicaraan aja Pak ya. Dari POJK itu menentukan ada underlying-nya. Jadi semacam rekaman gitu Pak. Sehingga itu bisa dipakai sebagai bukti. Karena kalau tidak, menurut konsumen A, tapi menurut pelaku usaha B. Nah, sementara kami dari sisi otoritas ini mana yang benar? Buktinya tidak ada. Kalau makanya untuk menetralisir itu di POJK-nya harus ada underlying-nya itu, Pak. Nah, itu misalnya adalah rekaman, termasuk juga foto. Karena sebagaimana pernah saya sampaikan, yang namanya kredit itu terkadang suami yang dibawa itu bukan suami asli, jadi ada suami palsu. Nah itu maka underlying-nya melalui foto. Nah, itu kan nanti bisa di cross check dengan KTP. Itu Pak. Ya. Itu ya Pak, 3 tadi ya. Oke Pak, baik Pak. Silakan Pak Rozi. Oke Pak. Ya Pak Nur, tadi melanjutkan yang pertanyaan Pak Muklis, tapi sebelum melanjutkan itu gini, supaya diskusinya kita mengacu ke bahan tulisan Bapak. Baik, Pak. Itu di halaman 8 kan tadi Pak Muklis sudah memberi saran, ya. Itu kata-kata definisi strategi di Bapak nilai sebagai alat. Nah itu mungkin Bapak rubah aja kalimat
Itu. Oh, Kan baik, di Pak. halaman 8 coba ya. Jadi Ya, ada kata sebagai alat itu mungkin akan lebih tepat seperti yang Pak Mugi sampaikan tadi, merupakan oh, cara, ya kan. cara, oh ya, Jadi kata baik, digunakan sebagai alat itu mungkin akan apa namanya membuat Bapak nanti diskusinya. Kalau ini bukan sebagai alat, tapi memang maksudnya itu dari definisi di halaman 8 itu memang betul-betul cara yang akan dipakai gitu. oh ya, Ya kan? baik, Pak. Strategi, cara itu satu. Kemudian yang kedua, tadi kan ada 3 pihak ya, Ya, itu betul, regulator, PUJK, dan konsumen. betul. Nah, kalau kita bicara strategi perlindungan konsumen, ya, nah artinya 2 pihak lain, ya terutama PUJK lah. PUJK ini juga kan sebetulnya dalam waktu yang sama juga di bawah perlindungan OJK juga kan. Ya, betul, Pak. Ya, nah ini ada kasus begini, si PUJK-nya nggak mau menyetujui restrukturisasi COVID gitu. Padahal nasabahnya jelas-jelas terdampak penurunan usaha karena COVID gitu. Ya, Nah, sehingga itu menjadi dispute yang nggak berkesudahan, kemudian masuk ke LASPI juga, LASPI akhirnya tidak terlalu diakui juga oleh bank, karena bank mau melihatnya itu asas legalnya jauh lebih kuat di pengadilan gitu. nah, Akhirnya itu dibawa ke pengadilan gitu. bilang betul. Nah, di pengadilan itu terjadi ya sesama pengacara dari konsumen, pengacara dari PUJK. Jika, Nah, ini kalau kita berbicara strategi perlindungan konsumen, itu di dalam peristiwa di pengadilan itu kan ada PUJK, ada konsumen gitu. Bagaimana sikap OJK? ya, Ya, sikap OJK kan apakah Bapak juga ikut ke pengadilan dan mendengarkan ya, atau membantu menjadi saksi atau ya, saksi ahli gitu. ahli, betul. Nah, kebanyakan kan kadang-kadang itu diserahkan ke konsumen sendiri untuk mencari saksi ahli, sementara konsumennya sendiri sudah babak belur juga kan dikerjain Ya, oleh PUJK-nya gitu. ya, Ya, artinya duit udah habis, bayar pengacara yang ahli juga ya tidak murah gitu kan. ya, Nah, ini di dalam proses Bapak membicarakan strategi perlindungan konsumen, apakah di situ hanya melindungi konsumen tok atau PUJK-nya seperti apa? Karena PUJK ini kan lembaga berkuasa, duitnya banyak, dia bisa meng-hire pengacara yang kelas-kelas inilah, yang kelas-kelas sangguplah dia bayar gitu. Sementara konsumen kan orang bangkrut boleh dibilang, kemudian untuk hidup aja susah, buru-buru bayar pengacara gitu. Nah, ya, ini gimana sikap itu? Itu di dalam strategi perlindungan konsumen itu gimana eksekusinya kalau di lapangan? Dan ini terjadi di mana-mana. ya, Kebetulan saya diminta itu sebagai resource person untuk menangani ini gitu. tangan ini. Nah, Oh, jadi kita lihat, wah ini harusnya OJK yang mengambil alih gitu, karena ya, debitur yang sudah babak belur, duit nggak punya, cari pengacara nggak bisa karena duit nggak punya kan ya, pengacara itu jam-jaman kan, ya, betul, Pak. gitu. Akhirnya kita ngebantunya karena kasihan juga ini gitu. Ya. Jadi basisnya itu basis kasihan itu pertanyaannya gimana eksekusi di lapangan kalau kita bicara strategi perlindungan konsumen, sikap kita kepada PUJK yang juga pada waktu yang sama kan menjadi lawan regulator kan, menjadi Ya, betul. lawannya Bapak kan gitu. Ya, Pasti mereka juga protes, loh kok kami sebagai PUJK yang mengiur ke OJK kok malah tidak OJK dilindungi bela. gitu, Pak. Loh, Ya, iya, masa kok malah OJK konsumennya belanya di konsumen yang nggak giur gitu. Nah, Padahal yang giur nyata-nyata setiap tahun itu kami, kata PUJK. ya, Jadi ada conflicting di situ Ya. yang tidak mudah kita hadapi gitu. Nah, itu ya, saya mau tahu itu gimana eksekusinya gitu di lapangan. Itu sementara itu dulu Pak oke, Nur. baik. Monggo Pak. Baik, Pak Rozi, terima kasih, Iya. Pak. Ini fakta nih, Pak ya, fakta di lapangan seperti itu. Oh Ya, iya. ya, dan memang harus diselesaikan. Jadi begini ya, Pak ya.
Nah, sebetulnya otoritas itu posisi adalah di tengah sebetulnya, di tengah. Nah, kemudian bagaimana perlindungan konsumen itu diterapkan? Nah, tentu yang dipegang pertama adalah bagaimana sih consumer protection menurut aturan main itu bagaimana? Itu yang dilihat pertama adalah undang-undangnya, Pak ya. Nah, kalau di undang-undang OJK itu kan ada garansi ya Pak ya, jaminan ya antara hak dan kewajiban ya, jaminan antara hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Tujuannya di situ adalah pertama pemberdayaan konsumen ya, kemudian yang kedua adanya high quality good atau service. Kalau sektor jasa keuangan tentu lebih banyak di service ya Pak ya, jasa dalam market, jadi high quality good and service market. Kemudian yang terakhir adalah responsible entrepreneur, artinya pengusaha yang bertanggung jawab. Nah, ini masuk ke pertanyaan Pak Rozi ini ya, pengusaha yang bertanggung jawab. Pengusaha yang bertanggung jawab itu yang bagaimana? Tentu di situ comply ya, patuh ya Pak ya. Apalagi kalau di industri jasa keuangan itu kan direksi itu sudah dibuat sedemikian rupa, ada direksi yang khusus menangani kepatuhan, ya, kepatuhan. Apalagi kalau kita bicara perbankan ya Pak ya. Nah, di sini harus direksi tersebut bertanggung jawab penuh bagaimana perusahaan tersebut betul-betul mematuhi ketentuan. Nah, selama ketentuan itu sudah dipatuhi Pak ya, oke, artinya industri ini PUJK pelaku usaha tidak melanggar. Nah, itu sebetulnya aman, artinya kami tidak akan melakukan terutama di pengawasannya Pak ya, tidak mentreatment industri tersebut dengan parameter yang sehingga menurunkan tingkat kesehatan dan sebagainya. Karena kalau menurunkan tingkat kesehatan itu ujung-ujungnya adalah CKPN Pak ya. Karena industri keuangan itu batuk saja ada kewajiban industri harus membentuk CKPN. Jadi aset yang dimiliki oleh industri itu harus benar-benar dijaga. Di antara cara menjaganya adalah mitigasi risiko. Mitigasi risiko diantaranya adalah dengan membentuk cadangan. Cadangan ini kalau di bank umum disebut CKPN, kalau di BBR namanya PPAP. Nah, di situ Pak. Nah, sebetulnya industri, kami pun melindungi industri juga sepanjang mereka memang sudah on the track. Tapi kalau tidak on the track, ya tentu dia yang kena itu nanti treatmentnya dari sisi pengawasan. Kemudian kalau dari sisi konsumen, Pak, nah, selama memang konsumen itu betul yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, ini kan bertolak belakang dari tadi yang saya jelaskan yang pertama. Ketika si pelaku usaha itu melanggar, berarti kan ada ketentuan yang dilanggar di sana. Nah, ada ketentuan yang dilanggar. Tapi kalau tidak, ini biasanya ya memang dari sisi konsumen yang nakal. Karena konsumen itu begini Pak, mereka itu awalnya tidak tahu, tapi setelah dikasih tahu ke penjelasan, lama-lama nipu. Nah, itu yang terjadi. Cari celah. Ya contohnya yaitu tadi restrukturisasi. Sebetulnya restrukturisasi ini kan yang betul-betul berdampak karena pandemi. Tapi dia sebetulnya ya berdampak, tapi tidak seberapa lah. Kalau hanya untuk mengangsur aja itu sebetulnya masih bisa. Tapi apa yang dia lakukan ya macam inilah, macam ngambil kesempatan kayak udang di balik batu gitu Pak. Sehingga mestinya dia tidak dapat itu dengan kecerdikannya itu sehingga mereka akhirnya dapat. Kalau yang gini ini kan dari sisi industri sebetulnya rugi kan, karena harus membentuk CKPN kan, cadangan. Nah, itu Pak yang jadi masalah. Jadi kesimpulannya Pak yang ditanyakan Pak Rosi tadi, kalau sudah sampai pengadilan itu memang kami sepenuhnya kami percaya kepada pengadilan.
pengadilan, Pak. Makanya arahnya kami itu kalau bisa diselesaikan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Karena kalau di sana itu solusinya adalah win-win solusi. Tapi kalau di pengadilan ini kan kalah menang, Pak. Kalah menang. Udah babak belur ya, bayar pengacara dan sebagainya tadi, ujung-ujungnya kalah ya. Tapi kalau di lembaga alternatif itu kan bisa win-win, Pak ya. Toh itu nanti kalau sudah ada kesepakatan bisa dimintakan, dikukuhkan, dikuatkan melalui pengadilan. Itu Pak tanggapan kami, Pak. Terima kasih. Ini ada kasus nyata begini. Ya, Pak. Kebetulan karena Bapak bicara strategi perlindungan, Ya. jadi ini kan di POJK itu disebutkan bank dapat menyetujui untuk dilakukan restrukturisasi. Ini ya POJK tentang restrukturisasi yang COVID ya. Ya, betul. Kemudian nasabah ngajukan gitu, minta restrukturisasi. Tapi karena ada kata dapat itu, sehingga bank menjadi opsional. Ya. Saya nggak setuju melakukan restrukturisasi. Sehingga nasabah ini meskipun babak belur sebagai dampak COVID, dia menjalankan skema di mana bank tidak membuka peluang untuk diberikan restrukturisasi. Gitu. Padahal nyata-nyatanya bahwa bank itu diperintahkan OJK melalui POJK itu untuk dilakukan restrukturisasi. Ya. Tapi kata dapat itu membuat si bank itu nggak membuka peluang untuk mau diberikan restrukturisasi. Akibatnya dari situ kemudian mereka masuk ke laps lembaga sengketa, tapi bank mengatakan kami nggak mau pakai itu, kami maunya melalui bank. Nah, karena dia tahu bahwa debitur ini nggak akan kuat masuk ke perbankan, kemudian bank ini yang dilawan itu juga bank terbesar banget gitu ya, dan ya biaya pengacara saya kira itu sangat peanut bener bagi mereka gitu ya, dan mereka punya pengacara-pengacara yang high class bener gitu. Nah ini akibatnya apa? Debitur ini bukan tidak mau bayar utang, dia mau bayar. Kemudian dia hanya minta ruang untuk diberikan ya restrukturisasi betul gitu. Apakah dia bukan juga minta pokoknya dikurangi, bukan. Dia hanya minta bunga itu diberikan kelonggaran membayarnya gitu, plus pokoknya itu gitu ya. Bukan dia nggak mau bayar, dia nyata-nyata mau bayar gitu. Sementara agunan yang dipegang bank itu juga melampaui jauh 200% lebih dari nilai kredit yang dia pakai gitu. Tapi bank ini sebetulnya hanya ingin menunjukkan kami ini kuat gitu, kami ini jago gitu. Jadi poinnya itu jangan main-main sama bank ini gitulah kira-kira. Nah kita lihat nasabahnya bagus kok, nggak ada niat gemplang, nggak ada niat nipu, dan selama sebelum COVID juga rutin dia bayar pokok bunganya sesuai dengan yang diperjanjikan gitu. Nah yang seperti ini akibatnya kan strategi kita untuk melindungi konsumen itu berjuang sendiri di pengadilan gitu. Jadi dia itu babak belur di pengadilan gitu ya. Nah di sini dalam kasus seperti ini kan kebetulan memang pilar tentang perlindungan konsumen ini kan Bapak kan tadi mengatakan ada APPK ya. Ya, APPK. Nah, APPK itu sebetulnya bagus, sama mungkin juga saya poinnya itu begini, hanya ingin memberikan saran dari praktek ya. Kebetulan saya praktisi gitu. Ya, jadi karena saya praktisi dan sering dimintakan oleh pendapat oleh teman-teman, kadang-kadang konsumennya sendiri itu, Bapak gimana cara Bapak memberi saran, ya kan, agar konsumen menghadapi entitas yang besar-besar, yang kelas-kelas seperti itu, konsumennya nggak babak belur gitu. Kan ini babak belur, dia didikte betul oleh si PUJK gitu ya. Nggak berkutik dia. Padahal aturannya ada. PUJK itu hanya oke lah, uang kredit cuma segitu kok gitu ya. Kreditnya sedikit gitu. Diberikan kelonggaran untuk membayar bunga karena itu dibuktikan oleh perjalanan bisnis dia dibuka di pengadilan, nggak ada memang dia bolong-bolong gitu ya, semuanya berjalan. Tapi tak terjadi pandemi, ya itu diperintahkan oleh negara melalui OJK untuk diberikan ruang. Ya. Nah ini
gimana? Mungkin di saran itu perlu Bapak sampaikan Baik, Pak. bagaimana strategi perlindungan konsumen yang langsung berhadapan dengan nasabah-nasabah PUJK yang kaliber besar itu. Saya sebut aja itu bank swasta terbesar lah itu ya. Iya, Pak. Nah itu kasihan juga gitu. Saya hanya ingin mengatakan bagaimana efektivitas perlindungan konsumen ini, poinnya itu sebetulnya masih banyak agenda yang belum ideal gitulah, ya kan? Itu yang, nah ini yang mungkin Pak Nur Baik, Pak. bisa menyampaikan. Ya. Ada kebijakan, iya, tapi poinnya itu bagaimana eksekusi kebijakan ini di lapangan. Kira-kira butir apa yang ingin Bapak sampaikan di saran? Ya. Karena ini terjadi, Pak. Kita melihat sendiri di pengadilan bagaimana sedebitur kecil ini, uang kreditnya juga di bawah 10 M gitu. Ya kan, agunannya sampai di situ 20 M lebih gitu. Nilai agunannya gitu kan, baik yang dinilai oleh KJPP maupun yang dipegang oleh si PUJK-nya sendiri. Gitu. Ya. Ini kita melihat, sadis juga gitu. Ini kalau secara ekonomi politiknya itu, wah ini bagian dari kapitalisme. Ya, ini kasihan dia. Kita lihat bahwa belum gitu menghadapi perusahaan atau PUJK sebesar kayak gini. Wah ini ya pokoknya kita melihat dia ya tahulah Bapak kan ketika kadang-kadang PUJK yang sangat besar ini yang ada rasa humanis human being-nya itu yang kita lihat secara bisnis, ya kan, kecuali kalau memang si debiturnya sudah berniat ngemplang, ya kita sependapat ini memang harus dihajar gitu ya. Tapi kalau untuk debitur-debitur yang baik biasanya ada perlindungan dari otoritas, ya kan, artinya ada perwakilan otoritas lah untuk setiap terjadi persidangan ada perwakilan otoritas untuk memantau, memberi pendapat atau bahkan menyediakan saksi ahli bagi si konsumen gitu. Konsumen ya. Nah itu kira-kira gimana kalau misalnya dalam ini kan akan berakhir ke sana gitu. Ya. Itu masukkan di saran aja Pak. Oh ya, baik Pak. Jadi saran saya masukkan di saran karena tadi 3 saran yang Bapak sampaikan itu terkait SDM, organisasi itu belum nampak pelaksanaan di lapangan. Bagaimana strategi perlindungan? Kita kan bicara strategi perlindungan konsumen kan? Ya betul Pak. Nah itu mungkin Bapak tambahkan lagi gitu di sana. Itu Pak saya kira. Kalau yang lain-lain saya kira ya karena kita juga terus juga melihat dan mempraktekkan di lapangan, saya kira nggak ada masalah. Bagus. Ininya pemikiran Bapak bagus, baik yang terkait dengan solusi internal maupun eksternal. Saya kira semuanya bagus. Cuma follow up di lapangannya saja mungkin Bapak tambahkan di saran nanti. Saya kira gitu Pak. Baik Pak. Dari saya. Baik, terima kasih Pak Rozi. Ya. Baik. Terima kasih sekali nih Pak Rozi atas pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya Bapak pembimbing nih, barangkali masih ada yang ingin disampaikan. Kalau selama bimbingan pasti sudah habis-habisan pasti nih Pak Nur nih, ya kan? Tapi barangkali masih ada, silakan Pak Sparta. Ya, terima kasih Pak Muklis atas kesempatannya. Juga terima kasih Pak Rozi yang sudah memberikan tanggapan. Memang ini yang paling sulit membimbing praktisi itulah sistematika pola pikir mereka. Ya betul. Berulang-ulang dan dia itu seperti terasa tapi susah mengungkapkan gitu ya. Jadi intinya kan fokus utama Pak Nur meneliti inilah melihat mengidentifikasi, berusaha merekapitulasi pengaduan nanti ujung pengaduan itulah bagaimana follow up dari pengaduan itu nanti dampaknya kepada evaluasi kebijakan, evaluasi proses, dan juga mengarah kepada strategi apa yang dilakukan ke depan agar pengaduan-pengaduan itu bisa tidak terulang lagi. Dan memang harapan dari OJK pengaduan itu gimana akan menurun ya.
Dan kalaupun meningkat, mungkin ada jenis pengaduan yang berbeda dengan sebelumnya. Tapi kalau pengaduan berulang-ulang, itu berarti kan OJK gagal itu mengatasi pengaduan. Tapi kalau pengaduannya ada hal yang baru dan besar, berarti kebijakan yang ada beberapa perlu direvisi gitu ya. Tapi kalau rutin itu staf di bawah yang gagal memberikan sosialisasi seperti disebutkan oleh Pak Muklis tadi ya. Kenapa OJK itu tidak memberikan seperti yang dilakukan oleh pihak pasar modal, bahwasanya ini tanggung jawab kami, tidak bertanggung jawab atas keputusan diambil oleh para investor. Ini juga tulisan seperti itu. Nah, kenapa OJK tidak memberikan suatu peringatan terus bahwasanya OJK tidak bertanggung jawab terhadap investasi pada lembaga yang ilegal, kenapa seperti itu ya? Nah, itu perlu jadi perhatian juga ya. Kenapa OJK tidak mau gitu ya? Itu perlu dilihat juga. Mungkin Pak Nur nanti sampaikan juga di tambahan oleh Pak Muklis itu sampai di skripsi tesis nanti ya. Kenapa itu? Sampaikan juga sangat penting juga itu ya. Karena banyak sekali seperti Pak Nur katakan itu ditangkap, dihabisi, nanti tumbuh lagi lembaga ilegal yang lain. Kan OJK itu sayapnya itu masih belum lebar gitu ya, untuk bisa melihat di semua daerah yang masih dikuasai oleh para yang ilegal itu ya. Jadi kurang staff segala macam ya, dan juga powernya kurang ya, power mengatasi masih kurang, tidak berani, itu juga penting juga. Dan kerjasama dengan kepolisian mungkin perlu dipererat lagi itu Pak. Jadi kepolisian, aparat hukum perlu dikerjasama dan koordinasi terus menerus seperti itu. Ya. Diperhatikan betul dari tesis Pak Satgas waspada investasi. Iya, Satgas itu harus ada hubungan yang erat ya di mesin tim itu ya. Kalau ada acara rutin mengakrabkan mereka, saling berikan informasi secepat mungkin gitu ya. Dan saling kepercayaan mereka masing-masing itu kuat itu. Jadi sehingga bisa efektif tugas di Satgas itu mengawasi itu lembaga-lembaga yang ilegal itu merugikan masyarakat. Dan juga masyarakat itu juga kita tahu ya, SSC OJK juga lemah Pak Nur ya. Seperti misalnya mereka banyak kan sasar guru-guru di desa-desa. Itu hasil kan kurang itu ya terhadap OJK. Mereka tidak ngerti, mungkin mereka nggak kenal juga dengan OJK itu. Dan mereka tidak tahu juga bahwasanya yang menguasai OJK gitu. Nggak tahu mereka. Jadi mereka itu memang betul nggak tahu mana ilegal, nggak ilegal itu mereka nggak tahu itu. Jadi pengalaman teman saya OJK itu cerita itu. Tapi kalau di perkotaan masih mending ya. Ini mereka nyasar bukan di perkotaan. Biasanya ilegal itu ke desa-desa Pak. Desa-desa, guru-guru, orang pedagang tradisional di desa itu mereka sasar di situ. Itu kan mereka nggak ngerti itu ada OJK apa enggak itu. Bagaimana sampai ke desa-desa itu penting Pak. Alat koneksi gimana caranya itu. Terus diperhatikan betul sama OJK itu. Karena masalah sekarang literasi bukan masalah di kota, tapi di desa itu perlu diamankan. Dan para pelaku yang ilegal itu justru nyasarnya tidak terjangkau oleh JK itu. Betul Pak. Kucing-kucingan sama OJK itu ya. Iya. Nah itu, dan mereka nggak ada ngadu ke OJK Pak. Yang korban itu jarang ngadu ke OJK. Yang ngadu ke OJK itu orang pintar semua Pak. Orang kena ke kampung jarang ngadu ke OJK. OJK itu tidak sampai ke bawah itu masalahnya. Ini mungkin perlu Pak sampaikan aja nanti seperti itu ya. Baik Pak. Itu aja Pak Nur. Pak mungkin terima kasih banyak Pak atas ini studi kasus yang betul-betul banyak kita nggak tahu jadi tahu gitu ya. Jadi bagus juga studi kasus, dan mahasiswa yang seperti Pak Nur ini kan merasa bergairah ya, karena pengalaman saya dibutuhkan untuk bikin tesis, jadi bergairah. Karena kadang peserta yang berpartisipasi itu merasa pengalaman dia itu nggak ada gunanya, karena di tesis mereka bikin lain lagi, jadi nggak nyambung gitu ya. Itu Pak Muklis ya. Terima kasih Pak Suparta. Banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya rasa kita sudah mendengarkan semua Pak paparan Bapak dan jawaban-jawaban Bapak atas pertanyaan-pertanyaan kami.
Dan kini waktunya kami akan bertemu dulu Pak bertiga ini untuk memberikan penilaian atas tesis Bapak dan juga presentasi Bapak. Pak Taufik. Ya, Pak Hafid bisa live dulu Bapak, nanti tunggu Aba-aba saya untuk join lagi Pak. Ya, oke. Saya live dulu Pak. Oke, sudah ada Pak Nur Hafidnya Ya. Pak. Baik Pak Nur Hafid. Baik Pak. Selamat datang kembali ke ruangan ini. Baik, Pak. Pak Nur Hafid, kami sudah rapat tadi membahas tesis Bapak. Kami semua sudah membaca dengan baik dan juga mendengarkan paparan Bapak dan juga ya, jawaban-jawaban Bapak atas pertanyaan-pertanyaan kami. Dan kami cukup puas dengan kerja keras Bapak selama menulis ini. Ya, kami merasakan nih perubahannya cukup drastis dari waktu sempro dulu. Jadi Bapak memperhatikan karena kita ini kan di dunia akademik ya Pak. Sementara Ya, Pak. Bapak di dunia praktek sehingga Bapak harus menyesuaikan juga bagaimana paper akademik itu bunyinya harus seperti apa gitu. Dan Bapak sudah berusaha keras untuk mencapai itu sehingga Bapak di bab 1 itu Bapak memaparkan permasalahannya. Bab 2 itu Bapak berusaha menjelaskan masing-masing kata dari judul itu gitu kan, strategi itu apa, kemudian konsumen itu apa gitu kan, sehingga semua Bapak berusaha membaca dari sana dari sini sehingga Bapak sudah berusaha bahwa tulisan Bapak ini punya dasar ilmiah gitu kan. Nah, memang tentunya kalau paper Bapak ini dibandingkan dengan peneliti-peneliti lain agak beda karena ini memang beda gitu kan, karena ini memang hampir sepenuhnya didasarkan pada praktek. Tapi kami menyadari bahwa program AMM ini adalah program manajemen pendidikan manajemen terapan, sehingga apa yang Bapak paparkan itu bagi kami dapat diterima gitu. Kami mengapresiasi tulisan Bapak karena ini memang apa yang terjadi di dunia praktek. Nah, dengan demikian Bapak berdasarkan apa tadi Bapak kita nyatakan lulus dengan nilai 85 atau A. Selamat ya Pak. Baik, Pak. Amin. Selamat. Alhamdulillah. Selamat, Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Pak. kelulusan Bapak dari sini bisa menunjang karir Bapak gitu. Bisa Amin, diberikan amin. perhatian lagi sehingga bisa promosi kemudian tambah usia pensiunnya gitu kan. Amin, Mudah-mudahan amin ya, Pak. Pak. Ya, amin Pak. Bukan dari saya. Silakan Pak Rozi, kemudian Pak Sparta. Ya, saya singkat. Selamat Pak Nur, itu yang pertama. Yang kedua, kita apresiasi sekali karena paper Bapak ini orisinil banget gitu. Ya, itu yang penting itu. Karena kita banyak sekali membaca paper yang mungkin banyak orang gitu yang ikut serta di dalamnya gitu ya. Jadi Bapak ini orisinil banget papernya gitu. Ya, kita orisinilitas, ya kan, honesty yang ditunjukkan, saya kira penguasaan Bapak di dalam mengeksekusi ini di dalam pekerjaan, saya kira itu yang menjadi poin besar bagi kita untuk mengapresiasi Bapak masuk ke peringkat A gitu. Jadi selamat Pak Nur, mudah-mudahan seperti yang Pak Muku sampaikan, jangan juga berhenti di MM, kalau bisa lanjut lagi gitu ya, supaya ya Insya Allah high impact dari MM itu tidak hanya bagi karir tapi juga bagi kemajuan aktivitas akademik Bapak berikutnya. Saya kira begitu. Selamat Pak Nur. Ya, terima kasih Silakan, Pak Rozi. Baik Pak. Terima kasih Pak Muklis. Pertama selamat Pak Nur ya. Saya yang bikin terkesan sama Pak Nur ya. Pertama itu Pak Nur tuh mau dengerin apa yang saya suruh perbaiki supaya lebih bagus. Semuanya dipenuhi semua oleh Pak Nur ya.
dan effortnya luar biasa. Yang kedua, Pak Nur sih mau belajar ya, gitu. Mau belajar dan berusaha merespon experience selama ini. Sehingga apa yang dibuat tadinya masih belum sistematis, jadi bagus sekali. Dan mungkin ini pencapaian luar biasa buat Pak Nur ya. Dan yang ketiga juga nanti di praktek ya, meskipun Pak Nur mungkin 3-4 tahun lagi masih bekerja, tapi tunjukkan bahwasanya Pak Nur itu betul-betul memenuhi kualitas sebagai alumni S2 IPS dan juga beri kesan baik bagi teman-teman di OJK. Dan kalau bisa Pak Nur rekrut juga teman-teman sudah kuliah di IPS. Oh, baik Pak. Baik Pak. Kalau ada Pak Nur dapat pujian itu gara-gara IPS itu. Jadi kalau ada dipuji sama teman-teman, wah ini Pak Nur nih berubah nih sekarang, kasih tahu bahwa itu gara-gara IPS ini. Dan silakan kuliah di IPS ya. Jadi ini mungkin Pak Nur selama kuliah nggak pernah ketemu sama kita ya. Ya Pak. Dari awal sampai akhir itu. Jadi Nanti pasti juga Pak ketemu. Online. Ya Di Pak. produk online ya, online. Selama ini Pak Nur hanya di Medan, nggak pernah ke Jakarta. Tapi bisa lulus S2 dan bisa mengikuti semua kuliah dan bimbingan tesis dengan baik gitu. Itu aja Pak Nur. Selamat Pak Nur, salam keluarga ya. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Selamat Pak. ya Pak. Baik Pak. Hafid. Terima kasih. Dengan demikian sidang tesis Bapak Nur Hafid bisa kita nyatakan selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak pelajari di program MM ini bisa menambah bekal Bapak untuk berkarya lebih lanjut, mungkin mengembangkan kompetensi akademiknya ke level selanjutnya gitu kan, sehingga semuanya bermanfaat buat Bapak. Sekali lagi selamat dan kita tutup sidang tesis ini dengan assalamualaikum. Foto dulu Pak, foto Pak. Oh ya foto dulu foto. Ya Pak Nur ya. Pak Reza. Ya Pak. Hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 1 senyum ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Living. Ya. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Pak Rozi, terima kasih banyak Pak Muklis, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak. Izin live ya Pak ya. Ya.